Oke bos, kita ketemu lagi. Cie, ini bos Andi nih ngeri nih. Ya, Ngeri gimana? Ambil aja ketawa juga. Ini kalau dilihat-lihat sebenarnya ya, kalau kita ngobrol apa adanya nih, kondisi ekonomi gonjang-ganjing seru-seruan begini, jangan pikir teman-teman juga merasa bahwa nih Coach Emil sama Bos Andi nih ekonominya bagus banget nih ya. Waduh. Waduh. Belum tentu enak kan. Kalau ekonomi saya sih bagus. Bagus ya. Ya karena kan saya persiapannya 26 tahun. Nah, itu yang gua 27 suka. tahun. Nah, Itu bagus yang gua suka. dong. Bagus ya. Ya? Bagus banget. Overall bagus. Oh, bagus ya. Overall. Ya. Iya. Tapi kalau kita ya kan secara overall bagus. Iya. Tarik. Gimana? Terus yang nggak bagus yang mana? Tapi secara makro bagus, secara mikro tertentu adalah gejolak-gejolak. Nah, itu dia. Tapi kan persiapan saya 20 berapa tahun? 26 tahun ya. 20 masuk 27. Luar biasa. Giving my best. Kok bisa konsisten gitu sih? Kok bisa konsisten begitu sih? Kan ada orang kan nggak konsisten juga. Kayak saya tuh orang nggak konsisten. 2 tahun dahannya menikmati. Udahlah tar dulu lah. Ya balik lagi coach yang tadi saya sampaikan mental ya kan, mental orang kan beda-beda. Oke, terus? Nah kalau saya punya kecenderungan gini coach, kalau saya personal gini, secara saya selalu melihatnya gini, secara pribadi saya tapi kan saya memimpin banyak orang coach. Yes, Saya melihat mereka itu belum sehingga itu menjadi parameter saya. Jadi pada saat saya melihat mereka belum saya tidak berdiam diri. Luar biasa. Jadi saya menjadikan itu sebagai tolak ukur saya. Mereka belum nih. Gimana caranya punya mental kayak Pak Andi, kayak Bos Andi? Hah? Gimana caranya supaya saya punya mental atau kami punya mental kayak Bos Andi? Ya tadi sudah saya sampaikan, saya nggak fokus sama diri. Nggak semua bisa begitu, Bos. Ngomong sih gampang ya, nggak fokus sama diri, guys. Itu semua pembicara ngomongnya kita harus fokus. Ini ada kata-kata yang bagus waktu itu. Saya copas, copy paste. Dia bilang gini, kalau kita pikir untuk diri sendiri, Tuhan akan pikir orang lain. Kalau kita pikir untuk orang lain, Tuhan akan pikir buat diri dari kita. Saya punya value dari dulu satu coach, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Itu yang value yang membantu saya menjaga. Dapat dari mana value itu? Value itu tanggung jawab. Yes. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dari kalau secara manusia saya dididik itu dari kecil oleh orang tua saya, khususnya ibu. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya contoh secara ajaran saya banyak diajar oleh firman Tuhan, kitab yang saya baca. Jadi 2 poin itu mengajarkan saya itu. So, gimana caranya kita bisa mikir untuk orang lain, sedangkan diri saya pun lagi susah? Itu adalah sebuah kebiasaan, Coach. Wah, jadi gampang, Bos. Tunggu. Ini salah besar, Coach. Saya belum bahas nih. Contoh gini, kalau sejak waktu saya mulai umur 19 tahun, Hah? 19 tahun loh. Belum punya keuangan yang baik. Landasan saya sudah tanggung jawab. Terus? Bukan, ya waktu itu kan kondisi keuangan saya tidak baik. Iya, Landasan saya adalah tanggung jawab. Value saya adalah tanggung jawab. Sehingga saya membangun apapun di atas landasan itu, Coach. Dan kalau saya bangun sudah dari 26 tahun yang lalu landasannya itu dan tidak saya ubah, buat saya tidak sulit. Karena kan dari awal, Coach. Ya ngerti. Oke, so gini, ini manusiawi ya, maksudnya buat saya manusiawi. Saat saya lagi susah, saya lagi lapar, saya punya roti nih. Masa roti saya kasih orang lain, makan sendiri lah. Lapar gua. Nah, ini kan kita bicara tanggung jawab, Coach. Saya tidak bicara soal... Tadi yang dari sana kita pikir bahwa ya udah kita pikir orang lain, jangan pikir diri sendiri. Tanggung jawab. Berat lu, Bos. Kalau Coach contoh, angkat barber. Kemarin Coach saya lihat angkat berapa kilo tuh? Enggak, ringan saya mah. Enggak, waktu itu
Berat. Ringan. Buat saya berat. Iya. Coach ringan karena terbiasa. Oke. Saya tidak terbiasa. Nah, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang kan sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan. Nah, untuk melatih kebiasaan itu butuh? Ya kalau misalnya bisa dari kecil lebih baik. Kan saya udah pada, anggap saya udah gede nih. Kayak saya mau belajar punya mental kayak Bos Andi. Langkah yang perlu saya lakukan apa? Mikir orang lain? Atau gimana? Mikirin orang lain itu tidak bisa dipaksakan ya. Itu sesuatu yang natural ya. Contoh, buat saya coach orang yang sangat memikirkan orang lain. Kenapa? Ini simple. Bangku ini lebih nyaman dari yang itu. Tadi waktu memulai kita podcast Enggak kan, lah. iya jelas. Buat coach yang kakinya lebih panjang pasti ini lebih nyaman. Itu kan Gitu agak ya? turun. Tapi kan coach mempersilahkan saya itu sebuah kebiasaan kok. Oke. Saya mikirnya estetika aja sih. Biar kita bisa sama. Iya kan, coach juga secara hati kan pasti tahu dong. Saya pasti lebih nyaman kalau misalnya di sini. Saya juga tahu, oh coach lebih nyaman, tapi coach kan mempersilahkan saya. Ya kemarin contoh ada teman yang hadir, kita punya mau rencana awal mau punya quality time, akhirnya berubah agendanya. Ya. Ya itu Itu kan memang sebenarnya ini juga saya bertanya untuk teman-teman di rumah juga, teman-teman yang nonton bongkar ini juga di sini. Karena untuk membangun kebiasaan mikirin orang lain itu nggak mudah, Bos. jadi gini coach, simpelnya gini. Kata kuncinya itu adalah kebiasaan. Kata kuncinya. Kalau kita terbiasa memikirkan diri, lama-lama kita akan Oh, self-centered. betul. Kalau kita terbiasa memikirkan orang lain, itu juga akan menjadi sebuah kebiasaan ada center. kebiasaan. Yes. Ya. Nah, kebiasaan datang dari mana? Dari didikan. Oke. Didikan yang kita terima, khususnya sejak kecil. Kita tontonan-tontonan yang kita lihat, ya kan? Lalu juga apa yang kita baca, ya kan? Nah, itu menentukan coach. Wah, ini menarik nih. Jadi kalau misalnya contoh kita tontonannya itu yang self-centered, Iya. ya kita akan jadi seperti itu. Dan pada saat kita mau mengubahnya di awal, pasti nggak mudah, karena kebiasaannya sudah terbentuk. Yes. Kan ada patah mengatakan kita nggak mungkin bisa memberi yang kita nggak punya. Ya kan memang nggak harus, kita kan harus bisa memberi yang kita punya. Contohnya lagi tuh, dia bilang, kalau kita mikir orang lain kan kita kadang kita mikirin orang lain mulu ya. Tapi nggak harus itu juga ya, mesti bijaksana ya. Proper. Yang dari minggu lalu. Oh, proper lagi ya? Iya, itu bijaksana. Orang yang bisa, orang pintar sama orang bijaksana beda coach. Beda, orang beda, pintar itu dia proses apa-apa cepat. Iya, kalau orang Processingnya cepat. Orang pinter minum tolak angin katanya. Canda. Di endorse ya coach. Enggak sih. Oh iya juga ya. Waduh, ntar tolong dia. Ya kan? Tapi orang bijaksana, dia mampu menempatkan segala sesuatu proper. Iya, betul sih. Nah itu kan jam terbang, pengalaman. Makanya butuh komunitas, butuh Wisdom. pendamping lah itu ya juga ya. Ya, ada orang-orang yang mendampingi lebih baik. Tapi kalaupun belum ada bongkar. Ya, paling tidak memberi clue Iya arah sih. jalan yang harus ditempuh. Ya karena ini mental seperti ini yang perlu kita jaga dan perlu kita kembangkan. Karena ujungnya adalah kalau kita mikir diri sendiri, yang kena mental health, yang kena kesehatan mental kita terganggu sebenarnya. Kalau nggak proper. Kalau nggak proper. Ini saya baca sedikit ya. Jadi pas saya lagi browsing tentang mental health. Ini gejala-gejala gangguan mental. Iya. Kan? Saya pengen tahu karena saya bukan psikolog juga. Saya hanya belajar emotional intelligence. Ya. Jadi ini berikut adalah beberapa gejala atau tanda penyakit mental yang mungkin terjadi pada anak atau pada orang lain, pada orang. Satu, perubahan perilaku. Dan tadinya tenang jadi nggak tenang gitu ya. Sering berantem, emosi, perubahan mood, perubahan emosi. Sulit konsentrasi. Turun berat badan. Atau naik. Atau naik berat badan, betul. Ya, menyakiti diri sendiri. Muncul berbagai masalah kesehatan. Ya, ini dia nih. Jadi itu ciri-ciri orang dengan gangguan mental. Jadi kalau tadi ada berapa, mungkin dari 6 disebut ya, ada 6 gangguan mental, mungkin ada punya 3 atau 4, mesti hati-hati tuh.
Tadi yang minggu lalu kita bahas juga ya, sensitif, Mudah tersinggung. mudah singgung, Mudah marah. baperan. Itu hati-hati tuh ya. Karena gangguan mental itu berbahaya sebenarnya. Sangat. Kalau itu sudah kena ya, perisai kita sudah tidak ada. Oh, itu dia tuh. Nah, ciri-ciri orang yang punya mental yang baik, merasa lebih bahagia, lebih positif tentang diri mereka sendiri dan menikmati hidup. Pertanyaan gue nih, gimana nikmatin hidup? Orang ada duit. Ini tadi iseng aja sih. Bos tau lah gue iseng. Ini bener dong. Iya dong. Kayaknya gini loh coach. Sebenarnya bahagia itu kan nggak ditentukan oleh uang. Wah, ini menarik nih. Kata saya. Iya. Karena contoh, case coach. Iya. You naik mobil A. A, Iya. Alphard. Wes. ya kan? Iya. Lalu naik mobil yang biasa. Iya. Nggak ada beda kalau hati kita bahagia. Jadi berarti tidak diukur dari uang. Kalau naik Alphard, sampai naik motor sih beda rasa lu, Bos. Kalau kita, enggak, dulu saya naik motor bangga loh. Wes. Saya sangat bangga. Motornya apa dulu? Motor biasa. Motor Yamaha. Wis sebut merek. Bebek. Bebek. Gitu ya. Bebek. Saya bangga banget. Gitu ya. Sampai hari ini, mobil saya ada beberapa mobil yang umum. Logo segitiga. Bukan segitiga, Oh, bukan yang apa? biasa. Yang- Saya seneng banget kalau naik itu di dalamnya. Wih, Bahagia saya. Beneran. Saya tidak dibuat-buat. luar biasa. Jadi berarti itu kesimpulannya, jangan marah dong Pak Amin. Ini udah sesuai sama dia. Artinya bahagia itu nggak diukur dari situ. Saya banyak lihat orang naik mobil mewah nggak bahagia. Oh kok. iya, itu banyak. Iya kan? Betul. Jadi artinya itu bukan tolak ukur bahagia. Bukan bahagia lah ya, menikmati hidup lah ya. Ya nggak gini loh coach. Kalau coach pergi sama saya nih ke puncak sama ke Swiss. Saya pernah ke Swiss, saya ke puncak. Saya ngukur. Kan bareng-bareng kita. Nggak beda coach. Beda dong. Buat saya nggak loh. Masa ya? Iya. Saya beda. Buat saya nggak. Jauhnya beda. Ini sorry ngomong. Buat saya, kadang-kadang saya berangkat tuh bukan demi saya, demi orang lain. Gila ya. Beneran, buat saya nggak ada bedanya. Kalau ngomong lebih suka mana, mungkin saya lebih suka ke puncak. Buat saya nggak ada bedanya. Karena kalau ke Swiss, oke, kita pernah bareng. Nggak gini, saya hanya mengalami pengalaman berbeda itu saja. Oh iya, tapi jauhnya luar biasa, Bos, Swiss. Beneran, kalaupun saya pergi, itu lebih bukan karena namanya kita pertama kali kan norak ya gitu Iya. ya. Tapi bahagianya mah sama. Sama ya. Cuma, this is something new. Kan bukan... Saya pernah pergi satu tempat. Hah? Antik, namanya Table Mountain. Oh iya, Gunungnya itu kayak meja. meja. Iya. Ya itu aja sebagai informasi baru, oh itu kayak meja gitu. Sekarang gini, akan lebih nyaman pastinya jika duduk kalau pesawat ya, misalkan waktu ke Swiss kan kita masih ekonomi kelas. Kan beda dong business class sama first class. Buat saya sama. Wih, ya satu kaki saya mentok Pak, yang satu tidur lebih enak Bos. Buat Beda lah Bos. kalau buat saya loh ya, saya di pesawat itu nggak perlu bisa tidur begitu, saya begitu tidur. Kenapa saya harus? Makanya dari dulu kalau saya naik pesawat, saya senengnya apa? Satu, tidak ada handphone bisa kontak saya kecuali kita pakai wifi Iya. pesawat. Oh. Saya senang sekali kayak masa liburan. Jadi saya paling senang kalau ada di atas pesawat. Ya kan? Karena di situ saya tidak diganggu. Apalagi kalau 2 hari semalam. Saya senang, bukan malah terganggu. Enggak, oke, saya paham itu. Cuman saya lagi paham adalah ekonomi kelas sama bisnis kelas totally different lah. Nggak tahu ya kalau buat saya sama. Nggak. Ujungnya, kalau orang nggak paham, supaya orang paham nih. Munafik lu. Saya nggak munafik. Memang sama. Kok bisa sih? Hah? Kok bisa sih? Ya, karena balik lagi what I believe. Oke. Itu yang menentukan. What you believe?
Contoh, saya punya satu mobil, kebanggaan saya. 1362 POI. Saya tahu tuh mobilnya. I know this car. Oke. Iya. Setiap kali saya masuk ke dalamnya, saya senang sekali. Oh, Bukan saya paksa senang, iya, emang senang ya. saya senang. Satu, mobilnya itu irit perawatan. Oke. Dua, mobil itu sudah 12 tahun dan sudah jalan 200.000 kilo lebih. Waduh. Kebanggaan saya adalah gini, gila ini mobil 200.000 lebih aja nih. Masih begini nih. Masih AC dingin, nyaman di dalam. Mobil perang itu, angkot nasional. Beneran, saya tuh happy banget kalau naik itu. Kalau saya lagi bawa tuh happy banget. Menghargai mobil itu ya? Bukan menghargai, seneng gitu loh, gimana ya. Pertama, saya bawanya saya nggak perlu, itu bukan mobil mewah, ya kan? Bukan mobil yang sangat mahal, tapi di zaman itu lumayan mewah lah ya. Iya. Zamannya. Sebut nomor plat mobil sih, dicek sama orang tahu mobil apa. Gitu ya. Ya nggak apa-apa, dicek aja. Ya kan? Iya. Tapi itu saya bangga banget gitu kan. Karena saya pernah ke Padang naik itu, saya pernah ke Bali, bukan ke Bali, ke Jawa Timur naik itu. Saya setir kan? sendiri. Angkot nas. Dan tidak, itu mobil-mobil lebih mahal. Saya bangganya gini nih, mobil-mobil yang grade tinggi terbaru. Bisa lewatin. Waduh. Di belakang saya semua. beneran gitu kan. Jadi saya seneng sekali gitu. Amazing ya. Jadi saya tidak buat-buat gitu. Oke, so it means teman-teman menikmati hidup itu bukan dari apanya, bukan dari barangnya, bukan dari apanya, tapi dari Apa yang saya percaya? Yang saya percaya terhadap mobil saya itu that's it. Itu dia. adalah mobil saya irit perawatan, tidak membebani saya. Intinya adalah bukan dari apanya, tapi dari Bukan dari mereknya, mereknya, labelnya. bukan dari kondisinya, tapi dari diri kitanya. Apa yang saya percaya? Apa saya percaya? Saya pernah punya Mercy, Coach. Ini saya sebut aja mereknya. Tahun 2002. Saya kesel banget. Beneran, Coach. Rewel. Jadi isu, kalau buat saya pribadi, dia mengganggu saya. Oke, berarti inti jangan rewel lah ya. Maksudnya, artinya tidak tergantung. Kalau mungkin banyak orang kan, kenyamanan pasti. Oh Saya iya. pernah, kalau naik Mercy ke Jawa Timur sama naik Mobil yang kita di yang TPOI satu tadi beda, getarannya yang satu ada getaran, yang satu nggak ada. Tapi ada sisi lain kan, Coach. Iya betul. Di mana sisi lainnya adalah iritnya. Iya. Yang lebih irit yang Satu tadi. Satu itu. Iya. Yang Bukan kedua, Mercy. Ya. iya, saya ke Jawa ke Padang, ada kebanggaan gini, Coach. Waktu itu saya ke Padang, PP hanya 500.000 naik mobil itu. Luar biasa. Itu kebanggaan saya, PP 500.000 biaya bahan bakar. Jakarta Padang orang Jakarta. Amazing. Itu kan saya seneng banget dong, Coach. Sisi getarannya ada getaran yang lebih. Ya, tapi di Sisi lainnya iritnya. Nggak rewel, nggak bawel. Segala medan. masih aman. Segala medan, Coach. Nah, itu kan ada sisi lainnya. Sedangkan kalau saya lagi naik Mercy saya, sedikit memang kalau di tol rajanya. Tapi saya nggak pernah mau bawa ke Sumatera, Coach. Pusing saya. Jalanannya gitu ya. Bukan itu, begini, gitu kan. Jadi, saya melihat, nah what I believe, yang penting proper. Saya kalau ke kota tertentu di Jawa, di Sumatera, pakai mobil mewah itu, ya itu nggak proper buat saya. Oke. Terus ini menarik banget ya, berarti ya. Sekali lagi, bahwa bukan apa yang kita miliki, bukan apa yang kita nikmatin, tapi apa yang kita nikmatin. Diri kita yang menikmatinya. So, bukan kondisinya, bukan situasinya, bukan barangnya, tapi kitanya. So, apapun kondisinya, apa situasinya, jika kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki, kita bisa menikmati itu. Iya, Betul ya? apa yang saya percaya itu. Waduh, kata-kata bagus tuh. Tolong di tagline. Kata bagus tuh. Memang iya, jadi saya bukan munafik loh, Coach. Beneran. Iya. Apakah kamu nggak bisa melihat saya lagi bahagia kalau naik mobil itu? Iseng. Saya pernah kan, Coach. Kita sama-sama ke puncak. Puncak, iya. Saya bangga sekali kan. Bukan puncak doang, sampai ke Kerawang ya? Yang waktu kita Cikarang. ke puncak, saya kalau di puncak saya norak sedikit. Kalau ke Kerawang enggak. Gila. Gimana, Coach? Saya kan suka gimana nih? Enak, mobilnya enak. Gimana? Ada kebanggaan kan? Masih nyaman iya. Terasa nggak kebanggaan saya? Luar biasa. Jadi saya tidak Mungkin tidak munafik, enggak. Tadi hanya untuk ngetes aja, ngecek aja bahwa kalibrasi. ya kan? Tapi kan you bisa merasakan kebanggaan saya kan? Iya.
Ya, tapi kalau contoh kita tercampur dengan penilaian orang lah, kenapa sih kamu pakai mobil itu? Kita jadi terganggu, ataupun mungkin ya memang secara getaran lah ya, saya akui lah ya. Kalau getaran sih mobil mewah tuh nggak ada getaran, itu aja getaran suara sama Tapi getaran kadang-kadang mobil. lagi nyetir mobil butuh getaran. Kalau tanpa getaran ngantuk bos, nggak bercanda. Saya menikmati mobil saya Iya. dalam aspek yang berbeda-beda aja. Ya setuju. Jadi mobil ini aspeknya ini, mobil ini aspeknya ini. So gini loh, contoh kalau kita naik di bisnis kelas, mungkin lebih nyaman, ya, mungkin lebih enak. Tapi kalau kita kondisi mental juga nggak bagus, Kosong, Coach. kosong. Tapi kalau kita ekonomi kelas bersama keluarga, bersama sahabat, sama teman-teman, lagi ekonomi kelas di ekonomi kelas pun bisa bercanda bareng, bisa happy bareng, nikmati hidup. Betul. Nggak perlu Swiss, nggak perlu puncak, dimanapun kita berada, kalau kita bersama teman-teman, bersama kondisi hati yang gembira, selalu bersyukur, kita bisa nikmatin segala Kadang-kadang ya, sesuatu. Coach, ya, contoh saya ke Swiss, Luar saya mikir gini loh. Gila ya, gua ke Swiss aja capek banget ya. Iya, kan gue bilang. Naik pesawat lah. Bilang. Ya kan? Iya. Jauh banget lah. Belum delay. Nah, Aduh. kalau ke puncak kan langsung aja ngesot. Iya benar. Artinya apa? Ada sisi-sisi lain kan? Betul. How you enjoy the proses itu your choice. Yes, it. Jadi bukan kemananya. Buat saya, Ini ngomongin nikmati hidup aja panjang loh ya. Gitu kan. nggak, ini kan kita bicara mental, cara berpikir. Betul. Iya kan? Jadi kan sebuah analogi Supaya orang yang punya mental health yang bagus adalah saat orang itu bisa bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, Betul. Saya tuh kalau naik pesawat, Coach, ini orang tahu deh dulu. Dulu saya kan naik, ini karena sudah nggak ada ya. Mandala tahu, Coach? oh tahu. Mandala tahu kan? tahu. Pesawat yang dulu itu kan. Tahun usia coba Saya tidak. seneng tuh. Saya seneng naik pesawat itu. Setiap kali saya naik pesawat, tahu nggak? Itu moment of restingnya saya. Kok bisa sih, kenapa sih? Nggak, kan dulu kan saya kan 1 bulan, 3 kali Iya keluar memang. kota. Nggak, kenapa pesawat itu begitu? Yang lain memang enggak. Karena nggak ada yang bisa menghubungi saya. Yang lain? Nah, kan kalau di pesawat kan off kan semuanya. Iya emang. Pada saat saya naik pesawat, Hah? itu adalah tempat peristirahatan saya. Iya, nggak, kenapa itu ada merek Mandala tadi? Kenapa nggak yang lain? Yang lain sama aja kan? Nggak tahu ya, saya suka aja sama Mandala itu. Pramugarinya kah? Bukan. Oh, bukan Saya ya? sangat terkesan dengan saya yang sekarang ada. Iya. Jadi saya kalau Servis kemana-mana- ya? Atau gimana? Bukan servis. Apa tuh? Ada chemistry aja? Bukan chemistry. jangan. Enggak. Dari warnanya, dari Luar apa biasa namanya? ya? Enggak, biru. Nggak biru. Mandala Dia biru. punya pesawat, dia punya tentara punya kalau seingat saya itu. Enak aja. Jadi saya paling seneng buat saya liburan nih. Buat Pesawat. orang kan liburan kan pergi, ya betul, pesawat. Saya seneng ke cruise. Iya. Oh iya, total Liburan silent. saya Iya. cruise. Iya. Because saya lebih butuh tenang dan diam. Itu adalah istirahat yang proper buat saya. Iya. Berbeda sama orang lain. Sayang tuh. Jadi saya nggak perlu sama dengan orang lain, Coach. Ya betul. Jadi kalau contoh, saya tidak berusaha jadi orang lain. Contoh, saya kalau paling suka jalan-jalan kemana? Timur Tengah. Bukan ke Swiss. Timur Tengah. Iya, banyak sejarahnya di situ. Dubai. Bukan, pokoknya area Turki. Oh, Turki. Banyak sejarah. Istanbul. Oh iya dong, itu Kalau sejarahnya buat saya, amazing tuh. contoh ada orang bilang, oh liburan buat saya nggak ada value-nya. Kalau liburan contoh cuma luxury doang. Bisa aja nih si bos nih. Iya, betul, saya kalau nggak ada value buat saya Iya, memang. itu tidak Tapi benar. kalau Turki kan bukan hanya sejarahnya banyak. Banyak pemandangan indah juga di situ. Kebetulan. Bukan pemandangan doang, pemandangan-pemandangan yang lain. Kebetulan. Nah, saya kalau yang lain itu saya tidak ngerti. Maksudnya apa nih, Coach? Iya, itu. Ya, jadi lebih ke kalau kita bicara personal yang menentukan kita bahagia itu mental health kita. Yes. Tadi bagaimana kita bisa bersyukur dalam segala situasi, segala kondisi. Kadang kita soalnya kan sulit sekali. Saya sering banget sama teman-teman yang coaching gitu ya. Kadang saya ngomong sama klien saya nih, kalian coba deh setiap malam adakan gratitude challenge atau selalu bersyukur. Apa sih yang saya syukuri pada hari ini? Kalau punya istri, ajak istrinya. Punya anak, ajak anaknya. Kumpul sama-sama, kita bawa dalam doa silahkan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini saya sangat bersyukur karena bla 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 bla. Silakan. Karena itu melatih neuron kita, syaraf di otak kita untuk selalu bisa melihat hal yang baik, hal yang positif yang ada dalam diri kita. Itu bagus banget. Nah itu kalau untuk mental health kita
itu bisa dilakukan setiap hari. Itu saya anjurkan selalu. Di apapun kondisinya, ada deh bersyukur setiap malam. Bawa dalam doa sama keluarga, sama anak, silakan. It's a good habit. Coba deh itu, ya untuk supaya bisa menikmati hidup lah. Ya, yang Pani itu, bosan juga tahu kan saya hidupnya bagaimana. Iya kan? Bisa selalu katanya, kalau Coach Emil nih kalau ketawa katanya menyenangkan gitu loh. Ya, kan nggak tahu aja hati saya gimana. Hah? Emang gimana? Wah, saya baik-baik saja selama ini. Nggak, buat saya gini. Tadi ya, karena saya setiap malam terbiasa bersyukur, saya harus melihat, oke, hari ini apa sih saya syukuri pada hari ini. Thank you, saya ini masih bernafas, masih bisa berkarya, masih bisa bekerja, masih bisa bermanfaat untuk orang banyak, masih bisa bersama keluarga, dan sebagainya. Itu membuat otak saya terbiasa positif. Tapi bukan toxic positivity ya. Kan ada lagi tuh, toxic positivity. Cuman saya terbiasa itu. Akhirnya melihat segala kondisi, ada yang negatif, ada yang positif. Yang negatif saya bisa bikin diri positif, gitu loh. Hal tidak menyenangkan bisa saya rubah jadi menyenangkan. Nah itu ada satu keilmuan yang bernama reframing. Itu emang betul saya pelajari itu di dunia emosi ya. Terbiasa aja sih untuk bisa always positif. Tapi bukan toxic positivity ya. Selalu aja, Bill, ada teman saya gini, lu kayak gak punya masalah hidup lu ya. Wes, kata siapa? Masalah selalu ada dalam hidup kita. Mati ada masalah gitu kan. Tapi ya bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu menjadi kekuatan buat diri kita kan gitu. Cie, bahasa keren banget. Gitulah bos. Ya, itu adalah tentang mental health. Ya. Tapi ya saya tarik bagaimana punya mental yang kayak Bos Ani tadi ya, mental berpikir untuk orang lain, mental untuk bisa selalu melihat segala sesuatunya bukan apa kata orang ya, tapi ya emang saya menikmatinya gitu ya. Di mobil yang tadi satu itu tuh POI itu menikmati banget itu mobil itu ya. Yang punya mobil-mobil lain boleh diadu ya. Boleh diadu. Itu dia. Nah ini menarik bagaimana kita terbiasa untuk selalu bisa bersyukur, untuk kita bisa berpikir bertanggung jawab untuk orang lain gitu kan. Ya menurut saya gini coach, kan saya terpilih menjadi pemimpin. Yes. Ya. Buat saya sesederhana itu. Saya tidak nyari-nyari tanggung jawab, tapi sudah dipercaya. Sama halnya sebenarnya tanggung jawab itu lagi nih. Mungkin kalau saya bisa sedikit menjelaskan dengan kata-kata lain adalah seperti saya sebagai seorang ayah, saya sangat bertanggung jawab buat anak saya. Saya punya satu roti, saya lapar, anak juga lapar. Biasanya sebagai orang tua, saya makan secuil sedikit hanya untuk bertahan hidup. Sisanya saya kasih anak. Itu kan? Ya kalau mungkin itu analogi ayah anak. Iya. Kalau saya lebih berpikir gini, saya terpilih menjadi seorang pemimpin. Yes. Dan tentunya targetnya bukan saya menikmati saja, Yes. ya kan? Tapi ada tanggung jawab. Yap. Gimana orang-orang yang saya pimpin ini, kebetulan saya bergerak di bidang usaha, bisnis, belum sejahtera atau mencapai target yang dimaksudkan. Yes. Sehingga itu membuat saya berpikir dan membangun dan berkarya untuk mencapai titik itu. Bagaimana mensejahterakan seluruh karyawan saya atau seluruh tim saya. Betul. Itu yang saya terus pusatkan dan itu membuat saya, kata coach tadi, konsisten jadinya. Yes. Karena kan saya lihat, mereka belum. Nah kalau misalnya contoh, saya fokusnya ke diri saya, saya itu dia. punya, sudah berhasil mendapatkan ini, saya nggak akan ke mereka dong. Ya. Nah, ya kan, sesederhana itu aja coach. Menarik. Gitu loh. Itu yang membuat saya konsisten 26 tahun, saya bersiap-siap 26 tahun ini. Yes. Tanpa disadari yang tadinya saya lakukan untuk bertanggung jawab itu memberikan kebaikan buat saya kan. Akhirnya kan saya berjaga-jaga senantiasa dan 26 tahun konsisten membangun satu fondasi keuangan secara makro, secara umum baik. Yes, betul. Iya. Tapi pernah nggak sih saat bikin orang lain ya jadi burnout? Sering. Kalau tidak bijaksana, Nah, itu dia, ya. menjadi kecewa dan menjadi marah. Karena kan banyak orang yang mungkin
ya tidak berespon sebagaimana kita harapkan. Iya, kayak capek aja nih, capek banget gue nih gitu kan. Gitu, Gerah. Ya gerah gitu kan. Jadi pada akhirnya it's enough. Nah, so kita juga mesti paham bagaimana say it, I'm enough. Maksudnya ya mungkin itu konteksnya berlebihan ya, sudah Iya, berlebihan. betul, itu Oke. dia. Kan by konteks, ada Iya. yang mungkin konteks-konteks lain, tapi secara singkat, brief adalah kita perlu proper lah. Itu kan proper tadi kan. Bijaksana Di sana tadi. lagi kan. So kita mesti tahu kapan kita mesti stop, kapan kita mesti say it, okay, enough. Kalau nggak kita burn out. Kapan kita harus rilis? Kita harus rilis, betul itu. Itu butuh kebijaksanaan. Oh, itu butuh kendali yang luar Butuh mental biasa. Mungkin ini akan kita bahas di next session lagi karena mental ini cukup menarik ya. Ini kan hanya mental health ya. Karena itu adalah perisai terakhir ya, khususnya di masa-masa sulit. Ya. Perisai terakhir. Kalau itu jebol, Keri banget gue. ya iya itu sudah limitnya, garis lainnya. Kalau sudah jebol ya arah gila kan. Intinya waras dan gila itu kan hanya ditentukan mental. Bahas, nggak boleh ngomong gila. ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Kalau ODGJ. mau bahasa kerennya schizophrenia. Ya. Nah, iya kan, itu kan udah mulai tanda-tanda kelihatan. Khawatir, gelisah, takut, cemas, masuk tuh udah. Gak bisa tidur, Oh, itu sakit-sakitan, ya kan? Nah, gangguan dalam berhubungan dengan sesama, itu dia. menyendiri, ya kan? Exile ataupun ya sudah, itu sudah masuk ke area gelap. Itu dia. Jadi batasannya kan itu perisai mental kita. Nah, kalau kita mentalnya masih bagus, ya menghadapi tantangan masih lebih baik. Yes, karena masih ada perisai yang cukup kuat untuk kita menghadapi Menghadapinya. apapun terjadi dalam dunia ini. Iya, boy. kalau enggak wah kena. So itu ya, karena kita belajar bagaimana kita mempunyai mental yang baik, yaitu dengan tadi berpikir untuk orang lain, bisa bertanggung jawab untuk orang lain juga. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa bersyukur. Dan exercise-nya adalah sebenarnya latihannya mudah, simpel sekali. Tiap malam kita atau tiap hari kita bisa lakukan gratitude challenge atau tulis doa atau tuliskan apa yang kita syukuri pada hari itu. Saya sangat bersyukur itu kan adalah akibatnya. Ya. Tapi aktifnya apa? Please consume. Kata kuncinya itu. Consume. Please consume the right things. Yap. Sebenarnya badan kita perlu makan yang consume yang makanan yang seimbang dan Betul. sehat. Pikiran juga. Mental juga. Kalau sampai kita consume hanya social media, habis, hancur lah hidupnya. Sama halnya film-film yang bahaya, film-film bukan drama Korea semua jelek, tidak. Saya disomasi sama pecinta drama Korea. Cuman ada film-film yang berbahaya, ada film-film yang motivasi, silakan aja. So Intinya jangan consume-nya selektif. selektif. Karena apa yang kita consume itulah diri kita. Setuju. So please careful untuk consume. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Nah, itu tolong Betul, apa yang kita proses. proses. Nah, itu yang mesti kita perhatikan baik. Iya, karena itu yang menentukan masa depan kita. That's it. So, semoga bisa membantu topik yang hari ini. Ya, nanti kita akan bahas lagi mental-mental yang bagaimana kita bisa bukan navigate ya, kata bisa mempertebal perisai mental kita dan membuat mental kita lebih strong, lebih kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ya, kita juga welcome ya kalau ada komen-komen Pastinya. ataupun ada harapan-harapan. Yes, atau pengen tulis apapun, asal tetap yang positif ya. Ya, mau bertanya silahkan, mau ada sharing pengalaman juga silakan saja. Tapi ingat tidak ada sarah dan tidak melanggar norma-norma yang ada. Ya, so thank you for today. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. See you. Thank you.